Selamat pagi teman-teman, nih Wong Sudrun mau berbagi tips lagi cara memandikan merpati dengan bulu alami supaya bulunya kembali mengkilap dan kutunya hilang. Itu pada video yang kedua kalau nggak salah ada yang request tolong dibuatkan tutorial cara memandikan merpati supaya bulunya tidak mudah patah. Nah, di sini saya akan berbagi tips juga, bahkan untuk membersihkan kutu pun ini saya katakan bisa menjamin dan bulunya mengkilap. Jadi buat teman-teman yang punya merpati, player ataupun pijikan, hindarilah membersihkan bulu atau memandikan merpati dengan bahan kimia ya. Saya nggak mau sebut itu apa ya, contoh lah gitu, pakai pembersih rambut atau semacamnya. Saya sarankan jangan, karena apa, dalam jangka waktu yang lama akan membuat si merpati itu bulunya cepat rusak gitu. Makanya ini saya punya bahan alami yang untuk membersihkan bulu merpati supaya mengkilap dan bersih dari kutu. Bisa di zoom ini bulunya apa, yang satu daun serai, yang satu daun serai, dan yang satunya kalau di sini namanya apa, daun pakan ular kalau orang sini menyebutnya. Tumbuh biasanya banyak di pinggir-pinggiran jalan-jalan desa kayak gini. Ini bisa dilihat, ini daunnya persis seperti ini. Jangan sampai salah ya buat teman-teman. Nih bentuknya seperti ini, biasanya tumbuh di pinggir-pinggiran jalan dan dia biasanya menjalar. Makanya ada orang yang menyebutnya daun rambat juga. Ini daunnya seperti ini. Nah, kalau sudah ada dua bahan ini, jadi ketika bongkaran telur, biasanya kan siklus 2 minggu sekali ya bongkaran telur, kita cabut telurnya, kemudian kita mandikan merpatinya. Nah, terserah ini mau pakai, teman-teman mau pakai yang mana, yang penting pakai dua-duanya ini bisa. Kalau saya biasanya favorit pakai yang ini. Kalau yang mau saya contohkan satu-satu dulu ya. Kalau memandikan merpati pakai daun pakan ular, caranya gini. Ini dipotongin pendek-pendek gini, nggak apa-apa, sekiranya cukup lah, seperti ini. Lebih banyak daun ininya nggak masalah, karena ini nyari tadi malam. Nah, ini kalau udah berwujud seperti ini teman-teman bisa dimasukkan ke ember, tapi mengukur ya. Kalau ininya sedikit, airnya juga nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, ini dimasukkan ke ember gini, kemudian diperes gini loh, kayak seolah-olah peres apa itu, daun cincau. Lebih banyak lebih bagus, nggak masalah. Ini kalau dikucek lama-lama gini, ini biasanya akan mengeluarkan apa ya, seperti jelly itu loh di airnya. Itu kan airnya kan bentuk seperti jelly, jadi dia nanti fungsinya nempel di bulu merpati. Ini kita peres-peres dulu ya, ini benar-benar daunnya hancur. Ini hasil yang sudah jadi ini hasil perasan dari daun ini. Jadi kan airnya terkesan ada kayak jelinya kan.
Nah ini nanti yang fungsinya menempel pada bulu merpati sudah jadi seperti ini. Ini kita peres daun-daunnya yang dalam, lalu kita singkirkan dulu lah sementara di samping sini. Nah, ntar kan terkesan airnya ada jeli-jelinya. Nah kalau sudah itu kita ambil merpatinya, misalkan yang mau dimandiin yang mana, ini contoh inilah, misalkan ini merpati teman-teman yang mau dimandikan. Pertama-tama belah dada bawah diginikan ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membasahi bagian bawah biar merpati itu enggak kaget dulu, lalu kemudian diginikan. Kalau merpati udah biasa dimandiin nanti dia tidak kaget. Ini kan nggak biasa dimandiin, ini punyanya itu. Nah ini kan dia sampai lendirnya itu menempel di sini gitu loh. Ini bersih banget ini di bulu merpati. Nanti kalau kering bisa mengkilap banget. Dan cara ini benar-benar alami, terbukti tidak merusak di bulu ya. Tapi buat teman-teman menekannya jangan terlalu keras supaya apa, bulunya tidak rontok. Biasanya kalau menekannya terlalu keras bulu merpatinya akan ikut copot. Jadi basuh sampai benar-benar rata. Ini bagian sayap, kemudian jembreng sini ya, begini kan, tapi pelan-pelan ya supaya merpatinya nggak merontak. Nah ini kan seperti ada lendir-lendirnya kan, ini kan ada burungnya. Nah ini kalau sudah seperti ini, tapi ini belum terlalu apa istilahnya, belum terlalu basah banget ya. Kalau usahakan kalau mandikan sampai benar-benar basah lah. Ini nanti karena durasinya kalau saya contohkan kelamaan, benar-benar sampai merata gitu. Kalau bisa di jimpitin satu-satu gini loh, biar kelihatan kulit dalamnya, jadi bisa airnya itu bisa benar-benar masuk. Cuma nih kurang lebih seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, hasilnya seperti ini, anggaplah ini sudah merata gitu ya. Ini jangan dibilas ya, langsung saja di jemur. Nah tapi jangan lupa, daun ini kan agak, kalau yang nggak terbiasa agak gatel. Nanti buat teman-teman bisa cuci dari air bersih lagi pakai pembersih tangan lah, mungkin hand sanitizer atau sabun cuciannya. Itu kalau menggunakan daun yang pertama, yang daun pakan ular ini ya. Bisa dilihat ini daunnya seperti ini nih. Ini pokoknya seperti ini. Ini banyak tumbuh di pinggir-pinggir jalan desa atau menuju sawah. Nih daunnya seperti ini. Kalau saya merekomendasikan pakai ini karena kutunya benar-benar hilang, bulunya terjamin, dan apa istilahnya ya, banyak lah gitu bahannya dicari. Kemudian kalau daun serai, nah ini daun serai. Gimana langkahnya kalau menggunakan daun serai? Kalau kalian yang punya merpati tinggi terutama, biasanya daun ini dipakai buat memandikan merpati, karena selain membersihkan kutu juga membuat apa ya, bulunya itu kembali
kemerisik gitu loh, seperti terkesan kayak bulu piyek lagi itu. Kalau bulu serai daun serai, teman-teman bisa mengambil secukupnya ya. Mungkin yang punya stok daun serai bisa ngambil 3 atau 4. Ini enggak berpatokan pada ganjil genapnya ya, pokoknya secukupnya lah. Misalkan mau ngambil 5 juga nggak apa-apa, tergantung mengukur airnya yang mau dipakai. Kemudian memang agak ribet kalau pakai daun serai. Kalau pakai daun serai nanti dari teman-teman ininya dibersihkan dulu, kemudian ditumbuk sampai benar-benar daunnya agak hancur itu, kemudian diikat gini, pokoknya diikat ya. Kalau udah agak hancur itu diikat lah, terserah teman-teman ikatnya, pokoknya biar merata kayak gini. Lalu air yang teman-teman udah siapkan itu masukkan ke tempat yang mau direbus. Jadi nanti daun serai ini direbus dulu, direbus sampai benar-benar kayak airnya itu berwarna kayak hijau, kayak pokoknya nanti kalau udah agak lama airnya udah rebus itu, ininya biasanya airnya agak berwarna hijau. Nah itu nanti teman-teman angkat airnya sama daun serainya, biarkan aja daun serainya di dalamnya, dibiarkan dulu sampai airnya dingin. Nah setelah dingin nanti bisa buat teman-teman memandikan merpati juga. Langkah memandikannya ya kurang lebih seperti tadi itulah, dibuka bawahnya dulu, dijimpitin bulunya satu-satu biar merata. Itu kalau saya biasanya memandikan merpati saya lakukan setiap 2 minggu sekali, itu baik ikan maupun player sama juga gitu. Jadi habis bongkaran telur itu, ketemu bongkaran telur, kita mandikan secara full ya gitu. Tapi jangan lupa, walaupun udah dibersihkan menggunakan bahan-bahan seperti ini, kandang juga harus tetap terjaga, karena kutu merpati itu juga suka dengan kandang yang kotor gitu loh. Jadi bersihkan dengan cara yang teratur. Kira-kira itu ya informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam satu hobi.